Timor Leste ingin mendorong maju rencana proyek penangkapan dan penyimpanan karbon di tambang minyak dan gas terbuang di tepi pantainya. Saat ini negara bekas Indonesia itu berlomba-lomba untuk menjejali lubang pendapatan multi-miliar dolar dimulai akhir 2023 ketika ladang migas mereka mengering. Ladang Bayu Undan yang terletak di barat daya negara miskin itu telah menjadi sumber terbesar pendapatan negara sejak mereka memproduksi migas tahun 2026. Ladang Bayu Undan yang terletak di barat daya negara miskin itu telah menjadi sumber terbesar pendapatan negara sejak mereka memproduksi migas tahun 2016. Tahun 2006, Bayu Undan sendiri menyediakan lebih dari 23 miliar US dollar untuk pendapatan Timor Leste. Ladang itu kini dioperasikan oleh perusahaan Australia Santos Ltd dan diprediksi berhenti berproduksi tahun 2023. Santos telah mengusulkan penggunaan waduk Bayu Undan untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida dari lapangan baru yang mereka kembangkan di barat laut Australia. Proyek Barossa senilai 3,6 miliar US dollar di mana gas memiliki kandungan CO2 sangat banyak dibandingkan proyek lain di daerah tersebut. Kami sedang mendiskusikan modal komersial untuk proyek CCS. Namun pemerintah Timor Leste melihat ini sebagai kesempatan bagus yang tidak boleh dilewatkan, ujar Florentino Soares Ferreira, Presiden dari Otoritas Nasional Mineral dan Minyak Bumi Timor Leste. Timor Leste melihat penangkapan dan penyimpanan karbon Bayu Undan, proyek yang pertama di negara mereka, penting untuk potensi proyek migas lain yang ingin dikembangkan perusahaan internasional. Mengembangkan ladang migas terhubung dengan penangkapan karbon menawarkan potensi membuat negara itu menjadi karbon netral di tengah upaya global mengurangi emisi karbon. Dengan CCS, kami mengharapkan cara mengembangkan modal komersial dari ekonomi karbon yang relatif menarik untuk bisa membuka sumber daya yang kami punya di ladang migas, ujar Ferreira kepada Reuters. Ia berbicara dari Dubai di mana ia mempromosikan 18 blok migas dengan pemandangan menghubungkan mereka ke Bayu Undan CCS, sehingga proyek itu bisa menjadi karbon netral. Penawaran jatuh tempo pada Maret 2022, proyek CCS Bayu Undan diperkirakan menghabiskan lebih dari 1 miliar US dollar, ujar Ferreira. Santos menolak berkomentar, tapi Kepala Eksekutif Kevin Gallagher mengatakan dalam pidato terbaru, kami tahu kami punya beberapa sumber tepi pantai terbaik di wilayah untuk injeksi gas. Barossa dijadwalkan mulai memproduksi gas pada 2025 dan Santos telah mengatakan mereka memperkirakan Bayu Undan CCS untuk siap ketika ladang dimulai. Diperkirakan waduk Bayu Undan akan bisa menyimpan 10 juta ton CO2 per tahunnya. Waktu adalah elemen penting dalam proyek ini dan kami berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya kami untuk menyelesaikan tantangan ini, ujar Ferreira. Normalnya CO2 dikeluarkan dan dibuang, tapi karena Santos dan mitranya berkomitmen untuk nol emisi dan operasi bersih tahun 2040 atau 2050, mereka akan mengubur CO2. Hal ini akan melibatkan mengeluarkan CO2 dari gas Barossa di ladang gas alam cair Darwin, kemudian memindahkan CO2 lewat pipa baru sepanjang 120 km yang kemudian akan tersambung dengan pipa Bayu Undan yang sudah ada dan mengirim CO2 untuk injeksi di waduk Bayu Undan 380 km jauhnya. Mitra Korea Selatan Santos di Barossa, perusahaan energi SK ENS, di bawah tekanan dari pemodal Korea untuk memastikan proyek itu sudah terhubung dengan CCS. Juru bicara untuk Bank Ekspor Impor Korea mengatakan bank telah meminjamkan 195 juta US dollar untuk Barossa dan mempertimbangkan menambah 300 juta US dollar proyek pembiayaan. CCS untuk proyek ini menjadi kriteria kunci yang akan dinilai sebelum pendanaan lebih jauh disediakan seperti disampaikan juru bicara. Importer LNG besar Jepang, JERA, yang dimiliki oleh Tokyo Electric Co. dan Chubu Electric, pada April lalu menandatangani surat yang menyatakan niat membeli saham 12,5% di Barossa dari Santos, tapi belum ada pembelian dilakukan. Sumber yang dekat dengan negosiasi ini mengatakan ada keinginan kuat maju dengan CCS dan jika lanjut maka akan melibatkan kesepakatan berbagi ekonomi dengan Timor Leste. Peneliti ladang minyak dan gas mulai mengering, Timor Leste akan bangkrut 2027. Timor Leste beberapa hari ini mendapat perhatian publik usai pernyataannya terkait bank di Indonesia. Pernah menjadi bagian dari Indonesia, kini Timor Leste tengah berjuang menjaga kemerdekaan negaranya. Tak mudah bagi Timor Leste meski sudah 2 dekade mereka
Meski sudah 2 dekade merdeka, mereka tampaknya masih kesulitan mengurus negara. PBB bahkan memasukkan Timor Leste dalam daftar Indeks Kemiskinan Multidimensi Global 2020. Timor Leste berada di urutan ke-152 dari 165 negara yang tercatat. Jauh sebelum daftar ini dikeluarkan oleh PBB, Timor Leste sudah lebih dulu diprediksi bakal bangkrut. Dikabarkan zonajakarta.com sebelumnya dalam artikel Jreng, peneliti ladang minyak dan gas, segera mengerti Timor Leste akan bangkrut pada tahun 2027. Pada tahun 2017 lalu ada laporan bahwa ladang minyak dan gas utama Timor Leste akan mengering pada 2022 dan akan bangkrut pada 2027 menurut mantan pemimpinnya. Timor Leste yang merupakan negara termuda di Asia Tenggara ini sangat bergantung pada sektor energinya yang menyusut, yang menyumbang 78% dari anggaran negara 2017. Ladang minyak dan gas utama negara itu proyek Bayu Undan yang dioperasikan oleh ConocoPhillips menyediakan sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk dana minyak bumi selama 10 tahun terakhir, tetapi diperkirakan akan berhenti berproduksi pada tahun 2022. Para peneliti di lembaga pemikir yang berbasis di Dili, Lao Hamutuk, mengatakan kecuali sumber pendapatan baru ditemukan, negara itu bisa bangkrut pada awal 2027. Lao Hamutuk memperingatkan Parlemen Timor Leste tahun lalu bahwa anggaran 2017 sebesar 1,39 miliar dolar Amerika Serikat akan memerlukan penarikan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat dari dana minyak bumi. Dengan rencana pemerintah untuk mengambil hampir 4 kali lipat perkiraan pendapatan setiap tahun antara 2018 dan 2021. Saldo dana akan turun setidaknya 3 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 13 miliar dolar Amerika Serikat. Lembaga pemikir tersebut mendesak pemerintah untuk menilai kembali beberapa mega proyek, mempertanyakan manfaatnya bagi mayoritas rakyat Timor Leste. Proyek-proyek ini akan menggusur masyarakat lokal, menggunakan lahan pertanian yang berharga, menghancurkan mata pencaharian petani, dan mencemari lingkungan. Sementara itu, uang yang dihabiskan di dalamnya berasal dari jumlah yang terbatas dan tidak lagi tersedia untuk proyek yang diperlukan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, proyek yang adil, dan layanan sosial untuk semua orang, katanya. Selain minyak, pertanian merupakan komponen utama perekonomian, menyediakan kebutuhan pokok bagi sekitar 80% penduduk.